Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia, seiman seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan rutinitas kita yang sempat tertunda beberapa hari ke belakang, yaitu tentang pengajian kitab Uspuriyah kita. Yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hadis ke-10 dari kitab Uspuriyah, yaitu hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan neraka. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya surga tidak akan tidur dari orang yang mencarinya, dan begitu pula neraka tidak akan tidur dari orang yang lari darinya. Kesenangan dan syahwat akan membawa ke neraka, sedangkan hal-hal yang tidak mengenakan akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagaimana dijelaskan dalam hadis ke-10 dari kitab Uspuriyah, yang mana bunyi hadis tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Kalib bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya qaumi utlubul jannata bijahdikum warhabu minan nar bijahdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nar la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatan bil makarih wa innan nar mahfufatan bil ladat wasyahawat fala tuhliyannakum anil akhirah, yang artinya, wahai kaumku, carilah surga dengan upaya keras kalian, lalu larilah dari neraka dengan upaya keras kalian, karena sesungguhnya surga tidak akan tidur bagi orang yang mencarinya, dan sesungguhnya neraka juga tidak akan tidur dari orang yang lari darinya. Sesungguhnya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan sesungguhnya neraka diliputi dengan kesenangan dan syahwat. Maka sungguh jangan sampai kesenangan dan syahwat itu melalaikan kita dari akhirat. Dan dijelaskan pula dari hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya beliau bersabda, yunadi munada idza dakhalal ahlul jannah fil jannah annalakum antahyau wala tamutu abadan wa annalakum antasihu wala tasqumu abadan wa annalakum atashubbu wala tahramu abadan wa annalakum antana'amu wala taba'asu abadan, yang artinya, menyerulah Dat yang maha menyeru, tak kala penghuni surga masuk ke dalam surga. Telah datang masanya bagi kalian untuk hidup dan tidak mati selamanya. Telah datang masa bagi kalian untuk sehat dan tidak akan sakit selamanya. Telah datang bagi kalian untuk menjadi muda dan tidak akan pikun selamanya. Dan telah datang masanya bagi kalian untuk bersenang-senang dan tidak akan kesulitan selamanya. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia yang Allah muliakan, hadis di atas dilengkapi dengan beberapa riwayat. Di antara riwayat yang menjelaskan tentang hadis di atas, yaitu bahwasanya diriwayatkan dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku,
Kabarkanlah kepadaku tentang orang yang terakhir yang akan masuk surga, dan berapa yang dimilikinya dari surga. Lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wahai Musa, tidaklah tetap seorang muslim di dalam neraka kecuali hanya satu orang. Dia adalah orang yang terakhir yang dimasukkan ke surga. Aku mengeluarkannya sebab rahmatku. Dia berdiri di depan pintu surga, lalu aku berkata kepadanya, 'Masuklah ke dalam surga.' Lalu orang tersebut pun menjawab, 'Ya Rob, bagaimana aku bisa masuk ke surga, sedangkan orang-orang telah mengambil tempat dan derajat bagi mereka. Lalu tidaklah tersisa sesuatu tempat pun bagiku di surga.' Lalu Allah berfirman lagi, 'Wahai hambaku, apakah kamu akan ridho ketika aku berikan di surga kira-kira suatu kerajaan seluas 2 kerajaan di dunia?' Orang tersebut pun berkata lagi, 'Ya Rob, aku sangat ridho sekali.' Lalu Allah berfirman, 'Masuklah ke surga, dan bagimu berkali lipat dari tempat kerajaan itu.' Lalu Allah memberinya kira-kira 1 kerajaan seluas 4 kerajaan di dunia." Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musonib pengarang kitab Usburiyah menjelaskan bahwasannya tempat yang dimaksud 4 kerajaan di dunia adalah yaitu 1 kerajaan Khurasan, 2 kerajaan Irak, 3 kerajaan Yaman, dan 4 kerajaan Syam. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musonib menjelaskan bahwasanya sifat surga lebih banyak dari apa yang dihitung. Tetapi harus juga dijelaskan mengenai neraka di sampingnya. Hikayat yang kedua yang berkaitan dengan hadis ke-10 di atas, yaitu bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika turunnya sebuah ayat, yaitu surah Al-Hijr ayat 43, yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Shadaqallahul adzim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menangis dengan tangisan yang sangat keras dan disusul dengan tangisan para sahabat karena melihat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Mereka tidak tahu apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan tidak ada seorang pun yang kuasa untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka ingat bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat putrinya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, maka beliau akan gembira dan akan merasa senang. Lalu para sahabat mengutus salah seorang yaitu Abdurrahman bin Auf untuk mengunjungi rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat lain bahwasanya yang diutus untuk menemui Siti Fatimah radhiyallahu taala anha yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf berangkat menemui Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Abdurrahman bin Auf pun berkata, "Assalamu alaiki wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Siti Fatimah pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh." Lalu Siti Fatimah bertanya, "Siapa engkau?" Sahabat Abdurrahman bin Auf pun menjawab, "Aku adalah Abdurrahman bin Auf." Lalu Siti Fatimah bertanya lagi, "Wahai putra Auf, apa yang membuatmu datang kepadaku?" Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf pun menjawab, "Aku telah meninggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis lagi bersedih, dan aku tidak tahu apa yang telah diturunkan malaikat Jibril alaihi salam. Dan ketika aku ingin menanyakan kepada beliau, aku tidak sanggup karena aku merasa segan kepada beliau."
Lalu Siti Fatimah pun menjawab, "Baiklah, menyingkirlah dariku, sehingga aku akan mengenakan pakaianku dan aku akan pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan menanyakan alasan apa yang diturunkan malaikat Jibril sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis." Lalu Siti Fatimah pun mengenakan pakaian tebal kusam yang telah dijahit di 12 tempat dengan pelapah dan daun kurma. Ketika Siti Fatimah radhiyallahu taala anha keluar, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihatnya, lalu meletakkan tangannya ke atas kepalanya dan berkata, "Aduh, betapa sedihnya aku karena sedih putri Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya putri Raja Qaisar dan putri Raja Kisra mengenakan sutra dan sudus, sedangkan putri Rasulullah SAW hanya mengenakan pakaian tebal dari bulu yang telah dijahit di 12 tempat dengan daun dan pelapah kurma." Lalu masuklah Siti Fatimah radhiyallahu taala anhu menemui baginda Rasulullah SAW. Dan tak kala Siti Fatimah menemui Rasulullah, beliau berkata, "Wahai Rasulullah SAW, tidakkah kamu ketahui bahwasanya sahabat Umar terheran-heran dengan pakaianku? Maka demi Dat yang telah mengutusmu dengan kemuliaan, tidaklah aku dan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu memiliki tikar sejak 5 tahun kecuali kulit kambing. Kami memberi makan dengan itu pada unta kami di siang hari, lalu tak kala malam hari kami menjadikannya tikar, dan sesungguhnya bantal kami dari kulit yang isinya adalah pelapah kurma." Mendengar perkataan putrinya, baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabat Umar, tinggalkan putriku, barangkali ia akan datang dalam kuda yang sangat cepat larinya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah selesai memperbincangkan tentang pakaian Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, lalu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha bertanya, "Diriku menjadi tebusanmu, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis sedangkan malaikat Jibril telah menurunkan ayat, yaitu ayat surah Al-Hijr ayat 43 yang bunyinya, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, yang artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka sebagai pengikut-pengikut syaitan." Setelah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha mendengar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Siti Fatimah pun bertanya lagi, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepadaku tentang pintu neraka jahanam." Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Fatimah, sesungguhnya pintu yang paling ringan neraka jahanam adalah 70.000 gunung yang dibuat dari api neraka. Di setiap gunung terdapat 70.000 lembah api, dan di setiap lembah terdapat 70 juta cabang api. Di setiap cabang terdapat 1 juta kota, dan di setiap kota terdapat 70 juta istana yang terbuat dari api. Dan di setiap istana terdapat 1 juta desa yang terbuat dari api. Dan di setiap desa terdapat 70 juta rumah api. Di setiap rumah terdapat 70 juta kota. Dan di setiap kota terdapat 70 juta macam siksaan. Dan di dalamnya tidak ada siksa yang menyamai pemiliknya." Lalu setelah mendengar penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah pun menundukkan kepalanya dan sangat bersedih, dan dia berkata bahwasannya celaka bagi orang yang memasuki neraka. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW tentang pintu neraka jahanam yang diceritakan kepada Siti Fatimah, maka para sahabat satu persatu keluar dari masjid
dengan penuh kesedihan. Bahkan yang paling menakjubkan lagi, ketika sahabat Umar mendengar penjelasan Rasulullah SAW tentang pintu neraka yang sangat ringan, maka sahabat Umar pun berkata, andai saja aku adalah seekor kambing milik keluargaku, lalu mereka menyembelihku, memakan dagingku, memotong-motong anggota tubuhku, merobek-robek tulangku, dan aku tidak akan pernah mendengarkan penjelasan tentang neraka jahanam. Bahkan bukan hanya saja Umar radhiyallahu taala anhu berkata seperti itu, tetapi Abu Bakar As-Siddiq pun setelah mendengar penjelasan seperti itu dari Rasulullah SAW, beliau pun berkata, andai aku adalah burung di hutan, aku memakan buah-buahan, aku minum air sungai, aku hidup di dahan-dahan pohon, tidak dihisab dan tidak disiksa bagiku, dan aku tidak akan pernah mendengar penjelasan tentang neraka yang sangat mengerikan itu. Bahkan disusul lagi dengan perkataan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau berkata, andai saja ibuku tidak melahirkanku, andai aku mati di waktu kecil, andai aku adalah rumput yang dimakan hewan ternak, andai hewan buas merobek-robek dagingku, dan aku tidak akan pernah mendengar penjelasan tentang neraka jahanam yang sangat mengerikan itu. Bahkan ada lagi satu sahabat, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia keluar ke arah pemakaman Baqi'. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan ia menyeru dengan suara yang sangat keras, aduh, betapa jauhnya perjalananku dan betapa sedikitnya bakalku di dalam perjalanan kiamat. Ketika sahabat Salman Al-Farisi berada di tempat tersebut, lalu bertemulah dengan sahabat Bilal bin Rabah. Lalu sahabat Bilal bin Rabah bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, apa yang membuatku melihatmu dalam keadaan menangis dan bersedih, wahai hamba Allah? Sahabat Salman Al-Farisi pun menjawab, celaka bagiku dan bagimu, wahai sahabat Bilal, jika tempat kembali kita setelah mengenakan pakaian katun dan pakaian lien, kita akan mengenakan potongan-potongan dari api. Dan sahabat Salman Al-Farisi pun berkata lagi, celaka bagiku dan bagimu, wahai sahabat Bilal, jika tempat kembali kita setelah memeluk istri kita, kita akan dibarengkan bersama syaitan di dalam belenggu. Celaka bagiku dan bagimu, wahai sahabat Bilal, tak kala kita diberi minum dari air hamim neraka jahanam dan diberi makan dari pohon jakum neraka jahanam. Itulah hikayat yang kedua yang berkaitan dengan hadis ke-10 di atas. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikayat yang berkaitan dengan hadis ke-10 di atas, yaitu dikisahkan dari Mansur bin Amr, bahwasannya beliau berkata, aku pernah turun berjalan-jalan di sebuah jalan kecil dari jalan-jalan kecil kota Kufah di dalam waktu haji, yang mana aku menunaikannya pada waktu itu. Ketika itu aku lewat di dalam malam yang gelap karena sebuah hajat bagiku. Tiba-tiba aku melewati sebuah rumah dari rumah-rumah kota Kufah. Aku pun mendengar seseorang yang sedang berdoa di tengah malam. Ia berkata, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan dan keagunganmu, tidaklah aku menginginkan pertentangan denganmu atas maksiatku, dan tidaklah aku seorang yang bodoh ketika bermaksiat kepadamu. Tetapi kesalahan dosa telah menampakkan padaku, tutupmu yang dilepaskan padaku telah menipuku, dan celakaku telah menolongku untuk melakukan maksiat. Lalu aku menerobos dalam kemaksiatan karena kebodohanku. Maka saat ini aku berharap karuniamu agar engkau mau menerima alasanku. Jika engkau tidak mau menerima alasanku,
maka betapa panjangnya kesedihanku ini di dalam siksa jika engkau tidak mengasihiku. Ketika orang itu diam, aku membacakan sebuah ayat dari kitab Allah yang maha luhur kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaihal malaikatu giladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lalu aku mendengar sebuah jeritan keras, kegaduhan dan gerakan. Lalu diamlah suara gerakan itu, dan aku tidak mendengar suara limah setelahnya. Aku pun menunaikan hajatku, kemudian kembali ke tempatku. Ketika telah tiba waktu pagi, aku kembali ke tempat kejadian semalam. Tiba-tiba aku mendengar sebuah tangisan, dan aku melihat orang-orang bertakjiah. Dan tiba-tiba ada seorang ibu tua yang sedang menangis. Ternyata dia adalah ibu dari si mayit tersebut. Dan dia berkata, semoga Allah tidak membalas pembunuh anakku dengan kebaikan. Dia telah membacakan sebuah ayat kepada anakku yang di dalamnya menerangkan siksa, sedangkan anakku sedang berdiri melakukan salat. Ketika anakku mendengar ayat itu, maka ayat itu adalah sesuatu yang besar baginya. Lalu dia tersungkur dalam keadaan meninggal dunia. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Mansur bin Amr berkata, lalu aku melihat orang yang mati tersebut di dalam mimpiku. Pada malam itu, aku pun bertanya kepadanya, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Lalu si mayit pun menjawab, Allah memperlakukanku seperti memperlakukan orang-orang mati syahid di dalam perang Badar. Lalu aku pun bertanya lagi, bagaimana bisa? Lalu dia menjawab, karena sesungguhnya mereka dibunuh dengan pedang orang-orang kafir, sedangkan aku dibunuh dengan pedang Tuhan yang Maha Pengampun. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan selesainya hadis ke-10 ini tentang surga dan neraka, tentunya kita dapat memahami perbedaan yang jelas di antara surga dan neraka, sehingga kita mampu untuk menempuh jalan menuju surga, dan juga kita mampu menjauhi jalan menuju neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat channel Ceria Edukasi yang berbahagia, marilah kita di akhir hadis ini, di akhir hikayat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa dijauhkan dari jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa berjalan dan mendapat pertolongan dari Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan hikmah dan kisah menarik lainnya.